Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu mas-mas mbak-mbak ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama soal CentOS atau Community Enterprise Operating System. Maklum kan sekarang rata-rata mahasiswa pada nggak masuk kuliah karena maklum masih pandemi corona seperti saat ini. Jadi satu-satunya pilihan mungkin cuma belajar online atau tidak melakukan tatap muka. Mungkin itu yang dilakukan para dosen dan guru saat ini. Meskipun mungkin masih ada vaksin, namun intensitas kasusnya masih cukup banyak. Jadi mungkin ya di rumah saja, mungkin mainan HP atau mainan laptop, atau mungkin main PS, atau mungkin kalau waktu senggang bisa main ke sawah, mungkin lihat-lihat pemandangan atau lihat alam. Jadi agak topiknya digeser sedikit agar lebih lunak, jadi tidak terlalu ketat atau terlalu sepaneng. Kali ini kita akan membahas soal CentOS atau Community Enterprise Operating System. Jadi saat kan memang dari sisi pengembangan atau ya dari sisi pengembangan Red Hat memang sudah menghentikan dukungan mereka ke CentOS dan mereka fokusnya dialihkan ke CentOS Stream. Jadi CentOS Linux sudah benar-benar dihentikan untuk pengembangannya. Namun saat ini jika Anda berencana misalnya menggunakan VPS atau cloud server, atau kalau bahasa yang lebih teknikal disebut IaaS. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli server atau membeli server fisik, atau istilahnya membeli komputer secara langsung, namun cukup menyewa misalnya ke provider besar seperti Digital Ocean atau mungkin OVH atau Linode atau Folder. Kalau saya untuk testing ground biasanya menggunakan lebih condong ke Digital Ocean, di samping karena murah dan untuk kelas mahasiswa mungkin pelajar lebih cocok. Namun kalau Anda misalnya menyewa atau membeli server fisik mungkin butuh puluhan juta. Kalau 50 juta itu pun masih kurang. Kalau tidak salah mungkin 100 juta. Dan itu mungkin hanya server fisiknya, belum jaringannya, belum networking atau dan lain-lainnya. Maksud saya, kalau menginginkan membangun server itu butuh koneksi internet yang sangat cepat. Dan biasanya dapat diukur dari port speednya. Kalau untuk pelajaran mungkin bisa
Digital Ocean atau Vultr atau Linode. Ya spend $5 atau mungkin $10. Namun itu pun juga bisa digunakan untuk lingkungan server produksi. Misalnya situs website Anda memiliki traffic yang besar atau traffic besar, misalnya 1000 visitor per hari atau lebih, mungkin bisa beralih ke VPS atau cloud server. Kalau syarat hosting mungkin Anda akan mendapatkan batasan dari sisi administratornya, jadi direstriksi, jadi Anda tidak akan dapat menggunakan sumber daya secara berlebihan. Jadi seperti itu, jadi tidak mungkin akan bisa, user tidak mungkin bisa maksud saya tidak bisa menggunakan sumber daya secara berlebihan atau over dari user lainnya. Nah, kembali ke CentOS. Kalau CentOS saat ini masih didukung ke CentOS 7 dan CentOS 8, dan dukungannya masih cukup lama, yaitu 30 Juni 2004 untuk CentOS 7 dan CentOS 8 sampai 31 Desember akhir tahun ini. Jadi seperti itu untuk dukungan CentOS 8. Kalau saya lebih condong ke CentOS 7 karena dari segi performa atau maintenance software dan paket-paket di dalamnya lebih bagus CentOS 7 dari sisi kinerja server dan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Misalnya untuk kebutuhan server web untuk web berbasis WordPress atau mungkin Joomla atau Drupal, mungkin Anda bisa menggunakan CentOS 7 dan performanya memang lebih bagus. Namun Anda harus terbiasa dengan perintah dasar seperti yum atau DNF atau RPM atau sistem berbasis RPM. Dan memang dari sisi sumber kodenya atau binarinya sama persis dengan data, cuman Anda tidak perlu mengeluarkan biaya jika ingin menggunakan CentOS. Dan opsinya memang CentOS banyak disediakan di provider besar seperti OVH, Digital Ocean, Linode atau Vultr. Dan itu sepenuhnya gratis atau tidak dipungut biaya. Dan persis seperti Debian atau Ubuntu. Namun di masa depan mungkin Anda bisa mempertimbangkan penerus dari CentOS itu Cloud Linux dan Alma Linux. Kalau saya mungkin, dan saat ini mungkin masih beta testing, belum sepenuhnya dirilis untuk publik, jadi mungkin bisa menggunakan CentOS atau Debian.
ada, kalau kalau setahu saya sebentar, kalau setahu saya Rocky Linux itu foundernya, sorry agak lemot laptopnya, maklum laptop murah. Rocky ini founder, kalau tidak salah dia foundernya ZenOS. Jadi semenjak Red Hat menghentikan ZenOS, dia mengalihkan ke Rocky Linux. Jadi foundernya ZenOS mengalihkan ke Rocky Linux. Jadi Gregory Kutzer, dia founder dari Project ZenOS dan sekarang sedang merintis Rocky Linux, kurang lebih seperti itu. Dan karena Project ZenOS sudah dihentikan, oke, coba baca Wikipedia. Di Wikipedia seperti ini, Rocky Linux adalah distribusi Linux masa mendatang yang saat ini masih dalam pengembangan. Ini ditujukan sebagai downstream atau binary compatible dengan Red Hat Enterprise Linux. Jadi sumber kodenya 100% kompatibel dengan Red Hat. Dan memang 100% kompatibel, cuman saat ini masih dalam tahap beta testing. Dan sejauh yang saya ketahui, sejak berapa tahun silam, memang orang-orang yang berkecimpung di proyek ZenOS adalah member atau anggota Red Hat. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya ZenOS adalah sistem operasi gratisan yang berbasis Red Hat, dan yang mendirikan memang orang-orang dari Red Hat. Jadi seperti itu. Jadi buat member atau atasan-atasan di Red Hat, atau ibaratnya karyawannya Red Hat, dia juga bekerja di ZenOS atau membantu mengembangkan project ZenOS Linux. Kesimpulannya, kalau Anda ingin menggunakan server produksi untuk keperluan web hosting atau untuk menghosting situs web Anda, saya lebih merekomendasikan memilih ZenOS 7 ketimbang ZenOS 8. Kalau ZenOS 8 hanya sampai 31 Desember. Jadi ZenOS 7 mungkin menjadi pilihan yang terbaik. Oke, terima kasih, sekian informasinya. Dan untuk mungkin Anda ingin memberikan donasi atau lain sebagainya, karena mungkin ini masih dalam tahap beta testing atau pengembangan, jadi misalnya Anda memiliki uang banyak atau rezeki yang berlebih, bisa mengeluarkan sedikit uang Anda untuk
melakukan donasi, misalnya ke Alma Linux. Kalau Alma Linux dia didukung Cloud Linux, jadi mereka perusahaan berbasis di Amerika ini menggelontorkan dana, kalau tidak salah 1 miliar US dollar. 1 miliar US dollar. Mereka melakukan investasi 1 miliar US dollar. Jadi setahu saya investasi 1 miliar US dollar. Nah, ini investasi tahunan, jadi tidak heran karena yang mendukung mereka Cloud Linux, dan fokusnya memang di uang. Jadi memang fokusnya Cloud Linux di uang, dan berbeda dengan Rocky Linux. Kalau Rocky Linux mungkin Anda bisa melakukan donasi karena ini open source dan sumber terbuka. Jadi kalau ada rezeki yang lebih banyak bisa melakukan donasi. Jadi untuk pengembangan, mungkin untuk badan amal lainnya mungkin bisa melakukan donasi. Jadi lingkungan open source memang seperti ini, untuk mendukung para pengembang atau mungkin developer atau programmer yang mungkin kesulitan di lini atau sektor tersebut. Oke, terima kasih dan selamat malam.